sidang pleno rekapitulasi suara pemilihan legislatif di sejumlah daerah diwarnai kericuhan. Di Sulawesi Utara, salah satu caleg PDIP Perjuangan asal Kabupaten Sitaro mengamuk saat pleno berlangsung. Pasalnya suara caleg tersebut diduga dicuri oleh caleg lain sesama partainya. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, sidang pleno diwarnai aksi protes. Suara saya yang dirampok, demikian juga dengan KPU Sangihe. Saya punya C1. Saya minta pihak keamanan. Saya punya C1. Kericuhan ini terjadi saat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang bertempat di Hotel Manado Taleti. Calon anggota legislatif Partai PDI Perjuangan dari Kabupaten Kepulauan Sitaro, Immanuel Budiman, mengamuk saat mendengar rekapitulasi suaranya yang ada di 2 TPS hilang. Hilangnya suara tersebut diduga dicuri oleh caleg lain sesama partai. Pasalnya suara Budiman yang jumlahnya 47 disalin ke caleg bernama Audi Wongkar. Aksi Budiman ini berhenti ketika komisioner KPU setempat meminta aparat kepolisian mengamankan caleg tersebut keluar ruangan. Catat semua, saya ini anggota DPR dan ini C1 saya bawa. Dari KPU Sangihe dan KPU Sitaro terjadi perampokan suara saya kepada saudara Audi Wongkar. Polisi, saya mohon Anda untuk mengambil bersikap tegas. Silakan. Setelah itu, pleno dilanjutkan dengan membuka kotak suara Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk mencocokkan jumlah suara di formulir C plano dengan C1 yang dipegang saksi. Menurut Immanuel Budiman, caleg PDI Perjuangan, keberatan ini sudah dilaporkan kepada Bawaslu. Di Kabupaten Sangihe, ini datanya ada, dan Kabupaten Sitaro dicuri oleh saudara Audi Wongkar dan disahkan oleh pleno KPU Sitaro dan KPU Sangihe. Saya punya C1 seluruh kecamatan. Saya sudah melapor ke Bawaslu. Ini data saya sudah melapor ke Bawaslu. Sebelum proses perhitungan dimulai, sejumlah saksi parpol melakukan aksi protes agar pembacaan hasil yang awalnya dimandatkan oleh KPU Kabupaten dan Kota agar dibaca oleh pihak KPUD Sulawesi Selatan. Selain itu, para saksi juga memprotes belum menerima hasil rekap dalam formulir tersendiri untuk parpol. Rapat terbuka tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Sulsel Iqbal Latif dan dihadirkan anggota KPU Kabupaten Kota, anggota Panwaslu Kabupaten Kota, dan saksi-saksi parpol dan DPRD. Sementara itu, meski proses perhitungan telah dimulai, namun kotak suara belum sepenuhnya masuk ke KPU Sulsel. Dari 24 kabupaten kota, baru 17 kabupaten kota yang memasukkan kotak suaranya. Dari Manado, Makassar, tim liputan melaporkan. Sekjen Partai Gerindra Fadli Zon optimis Partai Persatuan Pembangunan P3 tetap berkoalisi dengan Partai Gerindra meski terdapat perpecahan di tubuh P3. Fadli berharap konflik internal di P3 segera berakhir. Ini adalah satu jalan yang terbaik ya untuk melakukan islah dan sesuai dengan. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Rabu 23 April 2014. Menurut Fadli Zon bahwa pimpinan P3 baik Surya Dharma Ali ataupun yang lainnya tetap akan melakukan dukungan serta berkoalisi dengan partainya. Fadlizon mengatakan dirinya tetap optimis koalisi ini nanti akan berjalan mulus dan berharap proses islah di internal P3 akan terjadi. Namun saat ditanya jika nantinya berlambang Ka'bah pasca Rapimnas yang digelar Sekjen P3 hari ini justru mencabut dukungan. Kami tidak mau berandai-andai lah, tapi kami sangat optimis yakin bahwa pada akhirnya nanti bisa bekerja sama dengan P3. Selain itu tentu Gerindra juga menjajaki komunikasi politik dengan partai-partai lain, antara lain dengan PAN maupun dengan partai-partai lain ya, dengan PKS, dengan PKB, ya kita ada komunikasi terus. Pak, kalau tentang sebelumnya terjadi perselisihan pendapat di dalam Partai Persatuan Pembangunan, di mana kubu SDA telah menentukan dukungannya terhadap Partai Gerindra. Namun kubu Romi mengatakan bahwa Partai P3 belum menentukan akan mendukung capres siapa. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Maraknya selebritis yang menjadi anggota dewan dianggap tidak menjamin perubahan pada politik 2014 mendatang. Rata-rata mereka yang memiliki atau menjadi anggota dewan lebih dahulu memiliki nilai buruk dan tidak membuat perubahan sama sekali. Banyaknya kursi DPR yang diduduki oleh kalangan artis tidak menjamin perbaikan politik di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan pakar politik Sebastian Salang usai menghadiri diskusi di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu siang. Nama beken yang mereka miliki dianggap tidak cukup untuk memberi warna baru di DPR. Meski segelintir selebritis tersebut ada yang dekat dengan masyarakat, seharusnya saat duduk di kursi DPR mereka harus meninggalkan aktivitasnya sebagai artis, lantaran mereka telah dibayar oleh negara dengan uang rakyat. Untuk itu mereka juga harus totalitas dalam mengurus masyarakat. Saya tidak ingat satu persatu nilai persisnya, tetapi yang saya ingat itu rata-rata jelek. Jadi kalangan artis itu masuk di dalam kelompok anggota yang nilai rapornya itu jelek. Meskipun ada artis yang kelihatan cukup eksis ya, tetapi ternyata nilainya tidak cukup bagus. Tetapi ini bukan kalangan artis saja. Beberapa pertanyaan yang seharusnya dikerjakan, apakah para anggota legislatif ini mendatangi wilayah pilihannya dan kembali melakukan perubahan pada masa reses, karena sebagian mereka tidak memiliki nilai yang cukup baik dalam dunia politik. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, di antaranya sebuah mobil damkar terbalik saat akan memadamkan kobaran api yang menghanguskan 3 rumah di Bangka Tengah. Informasinya setelah yang satu ini.